Dari 1/4 kilo terigu hasilnya jadi banyak banget teman-teman. Rekomen banget buat teman-teman coba untuk cemilan di rumah atau ide jualan. Ini rekomen banget ya teman-teman, rasanya juga enak banget. Dan untuk cara buatnya teman-teman bisa lihat sampai selesai. Pertama-tama rebus 250 gram kacang hijau sampai empuk. Di sini aku tambahkan daun pandan biar harum ya teman-teman. Kalau sudah empuk seperti ini, angkat kemudian saring. Pastikan airnya nggak terlalu banyak ngikut ya teman-teman, biar tidak keenceran. Nah kemudian kalau sudah disaring, kita masukkan ke dalam chopper. Kalau nggak ada chopper, bisa juga pakai blender ya teman-teman. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan 150 gram gula pasir. Lalu aku tambahkan juga 1/4 sendok teh pasta vanila biar tambah harum. Kemudian kita chopper sampai halus. Dan hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian masukkan ke dalam teflon anti lengket. Lalu kita akan masak sampai kadar airnya menyusut. Di sini aku tambahkan 2 sendok makan margarin. Dan ini kita akan masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak cepat gosong ya teman-teman. Ini kita masak sampai kadar airnya menyusut atau sampai kering ya teman-teman. Usahakan sampai airnya benar-benar kering ya teman-teman biar awet nantinya. Nah ini udah cukup kering ya teman-teman. Kita angkat kemudian kita dinginkan. Setelah dingin hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Nah di sini mau aku bentuk menggunakan sendok takar ukuran 15 gram. Kalau nggak ada sendok takar bisa pakai sendok makan aja. Itu juga ukurannya 15 gram kurang lebih. Nah ini kita bulatkan seperti ini dan hasilnya jadi 33 piece dan kita sisihkan. Selanjutnya siapkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan dan 140 ml air hangat. Nah ini kita aduk-aduk supaya ragi dan gulanya larut. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Aku pakai yang protein sedang. Nah ini kita aduk-aduk ya teman-teman sampai tercampur rata. Biar lebih tercampur rata, aku mau aduk pakai tangan aja ya teman-teman. Pastikan tangan kita sudah bersih. Ini tangannya aku udah cuci ya teman-teman, jadi sudah benar-benar bersih. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita akan tambahkan margarin sebanyak 2 sendok makan. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam. Nah ini kita akan ulenin kembali sampai kalis ya. Kalau sudah seperti ini sudah cukup ya teman-teman, sudah cukup kalis. Kita akan bentuk dulu ya, kita akan bulatkan seperti ini. Lalu kita akan diamkan dan istirahatkan kurang lebih selama 1 jam. Setelah 1 jam, ini hasilnya akan mengembang 2 kali lipat. Di sini kita akan kempiskan dulu ya teman-teman, kita tinju-tinju seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke alas kerja seperti ini biar lebih mudah untuk membentuknya. Nah, di sini aku ulenin sebentar ya teman-teman. Akan aku bentuk bulat lagi karena akan aku timbang ya teman-teman. Aku akan timbang dan aku akan bagi. Untuk hasilnya ini jadi 13 gram per buah ya teman-teman, kurang lebih tadi kalau dibagi itu kurang lebih 12,9, aku bulatkan aja jadi 13 gram. Nah ini kita timbang satu persatu seperti ini, kemudian kita rounding, kita bulatkan seperti ini aja teman-teman. Nah ini dia hasilnya jadi 33 pieces. Kemudian langsung aja kita bentuk. Ambil berdasarkan urutan paling pertama ya teman-teman. Nah ini kita gilas perlahan seperti ini.
Ini nggak usah terlalu tipis banget ya teman-teman, karena nanti kalau terlalu tipis ini akan bocor ya. Nah segini aja udah cukup ya teman-teman. Kemudian kalau sudah pipih seperti ini, kita kasih isian kacang hijau yang tadi sudah kita bulatkan. Nah ini kita tutup semuanya perlahan sampai rapat ya teman-teman, supaya isiannya nanti tidak keluar. Nah kita rounding seperti ini biar bawahnya cukup mulus. Hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini udah semuanya aku bentuk, langsung mau aku panggang. Ini aku udah panaskan teflonnya ya di api sedang cenderung kecil. Ini kita panggang secukupnya aja dulu, beberapa dulu ya teman-teman. Nah kalau sudah masuk semua kita tutup dan kita tunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit kita balik ya teman-teman. Kalau sisi bawahnya sudah kecoklatan, ini tandanya bagian bawahnya sudah cukup matang, dan kita akan panggang kembali selama 2 menit. Kita pakai api yang cenderung kecil aja ya teman-teman, biar nggak cepet gosong dan juga matangnya sempurna. Nah ini udah 2 menit, langsung aja kita angkat ya. Nah ini hasilnya bagus banget ya, cantik banget ya, kecoklatan semua ya teman-teman. Tinggal kita lanjutkan untuk memanggang sisanya. Nah ini dia bakpia teflon kita udah jadi, hasilnya jadi banyak banget ya teman-teman. Ini cantik banget ya, kecoklatan dan mungil-mungil banget. Sekali gigit pastinya bikin nagih. Ini rekomen banget buat teman-teman jual ya teman-teman, atau buat cemilan di rumah. Ini enak banget ya teman-teman. Nah segini aja resep yang kali ini aku bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu di support terus channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.